indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya telah mendengar dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini berarti saat ini sedang terjadi kekosongan kekuasaan di negeri kita. Itu kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, apa maksud Tuhan tadi berkata terjadi kekosongan kekuasaan? Maksud saya, Jepang tak lagi berkuasa di negeri kita karena Jepang telah menyerahkan semua kekuasaannya kepada sekutu. Dan sebagian besar wilayah Indonesia belum dikuasai oleh sekutu. Begitu Bu maksudnya. Oh iya, saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya, Tuan. Baik Bu. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera kita proklamasikan. Kita harus segera menyuruh Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan unsurmu itu, Wikana. Sebaiknya kita memberitahu kepada Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Lebih cepat, lebih baik, bukan? Saudara-saudaraku, bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan juga Muhammad Hatta agar dengan segera melakukan proklamasi kemerdekaan? Apakah ada yang setuju dengan saran saya? Setuju. Saya setuju dengan usul Anda, Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana jika Tenang, semuanya tenang. Bagaimana rapat siang ini kita tutup saja sampai di sini. Kita pulang ke kediaman kita masing-masing dan menunggu Bung Karno dan Bung Hatta angkat bicara. Baiklah, Bung, sekian dulu. Terima kasih atas informasinya. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita akan ke kediaman Soekarno dan kita bicarakan maksud keinginan kita semua. Lebih baik kita sekarang pulang ke rumah masing-masing. Kalau begitu saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Karena kami ingin berbicara dengannya. Kang Masnya ada di dalam. Ada apa yang mencari Kang Mas? Begini, Bu, ada hal yang perlu kami bicarakan dengannya. Ya sudah, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih, Bu. Maaf kami buat Ibu repot. Sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dulu ke dalam. Siapa yang datang, Bu? Itu para pemuda datang katanya mencari Kang Mas. Baiklah, kalau begitu Kang Mas, saya balik ke belakang dulu, masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Oh iya, tuan-tuan, mau minum apa? Biar saya ambilkan dulu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Kami menginginkan agar Indonesia memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Apa maksud kalian? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah agar Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan? Karena ini adalah kesempatan yang baik bagi bangsa kita. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan hal apa saja yang bisa terjadi jika kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita tentang menyerahkan Jepang kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dulu dari sumber yang resmi.
Jadi, usulan kami belum dapat Bung terima. Tapi, berita yang saya dengar dari radio itu benar adanya. Nanti saja kita bahas lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau memang begitu keputusan Bung, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja. Sebelumnya kami mohon maaf jika mengganggu waktu istirahat Bung. Tidak apa-apa, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas. Kang Mas ada di dalam. Kebetulan sekali golongan tua juga ada di dalam. Apa Bu? Golongan tua ada di sini? Ya ada, seperti Muhammad Hatta, Dr. Samsi, Buntaran, dan yang lainnya. Maaf, saya kasihkan ngobrol. Silakan masuk, duduk dulu. Saya panggilkan Kang Mas dulu. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Ya, tidak apa-apa. Emang apa yang kalian ingin bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya juga menginginkannya. Lalu kenapa Bung tidak setuju jika Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda sebelum melakukan rapat dengan anggota PPKI terlebih dahulu. Saya berharap Bung tidak mengadakan rapat dengan PPKI. Karena nanti yang saya takutkan, Jepang akan mengetahui mengenai rencana ini. Kita semua tahu kan bahwa PPKI adalah badan bentukan Jepang. Iya, saya tahu. PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tetapi itu merupakan satu-satunya jembatan agar kita dapat memperoleh kemerdekaan. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi, maksudnya kita memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Begitu, bukan? Ya, tepat sekali, Tuan. Saya tidak setuju. Lebih baik kita melakukan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI agar nantinya tidak terjadi banyak masalah saat kita memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Tuan, saya rasa itu Jika tidak... kalian tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Para pemuda dan tokoh Bung datang kemari. Tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memangnya apa keinginan para pemuda? Saya dengar mereka ingin memproklamasikan negara. Ya, benar sekali. Itu keinginan mereka. Tetapi saya tidak bisa menyetujuinya karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bagaimana kalau kita renungkan dulu masalah ini tanpa para pemuda dan bersama tokoh tua? Baik, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Bagaimana ini? Para pemuda terus menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar nantinya tidak terjadi kekacauan. Ya, saya setuju. Menurut saya, hal yang terpenting sekarang ini adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Lagi pula, masalah kemerdekaan bisa dibicarakan lagi di sidang PPKI 18 Agustus 1945 mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Lagi pula, mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus memikirkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana kalau nantinya bisa terjadi kekacauan? Lalu apa yang ingin kita lakukan sekarang? Para pemuda terus mendesak untuk ingin memproklamasikan negara Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Jika memang benar berita tersebut, maka kitalah orang pertama yang mengetahuinya. Jadi maksud Anda kita tidak akan mengikuti pendapat tentang mereka itu? Benar, karena yang saya takutkan nantinya bisa terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya, bahwa kami tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini. Jika kalian tidak setuju dengan pendapat saya, maka saya persilakan kalian untuk mencari tokoh yang lain.
Baiklah kalau memang seperti itu keputusan Anda, tidak ada yang bisa kami perbuat. Tapi yang jelas, kami akan tetap berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Dan yang terpenting, esok hari tanggal 16 Agustus, PPKI akan bersidang membicarakan kemerdekaan. Lah, memangnya ada apa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan semudah membalikkan telapak tangan? Tidak. Semuanya memerlukan proses. Kita tidak bisa seenaknya saja mengambil keputusan tanpa membicarakan dengan seluruh anggota PPKI. Tuh kan, benar kata kuis. Diam kau, apa kau tidak ingin kita merdeka secepatnya? Apa kau lupa dengan apa yang telah kita bicarakan pada rapat? Benar juga apa kata kau. Tapi ini adalah waktu yang tepat, Bung. Bukankah Jepang sudah mengalah kepada sekutu dan tidak berkuasa lagi di negeri ini? Tunggu apa lagi? Ini adalah saat yang tepat. Rakyat sudah lama menderita akibat penjajahan yang menyayat hati dan jiwa raga kami. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda ingin menguasai negeri ini. Jika Anda tidak setuju dengan perkataan saya dan sudah merasa benar dan merasa sanggup untuk menopang kekuatan diri Anda sendiri, lalu mengapa Anda datang kemari dan ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan bisa mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana jika kita tidak berhasil memerdekakan Indonesia? Jika Bung Karno tidak mengumumkannya malam ini juga, akan berakibat pertumbuhan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini leherku. Seretlah aku ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hari esok. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat juga kita terbebas dari belenggu penjajah. Bung, apakah kau tahan melihat penderitaan rakyat selama ini? Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu, Bung. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita, apalagi mereka tidak percaya dengan adanya berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan juga Bung Hatta kita asingkan saja keluar dari Jakarta, supaya menghindari mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju dengan ide saya? Setuju. Bagaimana pendapat para golongan tua, Bung? Para golongan tua tetap kekeh untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Lantas kapan waktu yang tepat untuk kita semua? Justru inilah kesempatan emas kita. Mereka bersikukuh untuk mengadakan rapat terlebih dahulu dengan anggota para PPKI. Dan Bung Hatta berkata kepada saya, jika saya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan, dan saya sanggup untuk menopang kekuatan saya sendiri, kenapa saya menghampiri Soekarno untuk meminta beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Lalu, apakah kita harus memproklamirkan kemerdekaan tanpa Bung Karno dan juga Bung Hatta? Tidak bisa, orang yang paling tepat itu hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan apa yang Bung Karno katakan, karena dengan pendapat mereka dan pendapat kita yang bertolak belakang, bagaimana jika kita mengadakan pertemuan tertutup dengan mereka? Maksud Anda, Bung, semacam penculikan begitu? Ya, tepat sekali. Tapi saudaraku, yang saya bingungkan, kemana kita akan membawa kedua tokoh nasional itu? Kemana saja, yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Kalau begitu, kita serahkan saja tugas ini kepada Singgih dan Latif Hendra-Diningrat karena mereka adalah anggota PETA. Ide yang bagus. Saya setuju. Mungkin kita bisa serahkan semua permasalahan ini kepada anggota PETA. Bagaimana Latif? Apakah Anda keberatan atau tidak? Baiklah, saya akan pikirkan dulu. Bagaimana kalau kita membawa mereka ke Rengas Dengklok, dekat Karawang? Di sana dekat dengan pemusatan PETA. Baik, Bung, saya setuju. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, ada apa ya datang malam-malam begini? Maaf Bu, kami bukan bermaksud untuk mengganggu waktu Ibu, tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami mohon maaf. Tidak apa-apa, mari silakan masuk. Oh iya, kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini, apa perlu juga saya panggilkan? Ya Bu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Bu, kok tamunya tidak ditawarin minum? Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Tuan-tuan ini mau minum apa? Ya apa saja yang penting halal. Ya sudah, saya ke belakang dulu. Kata istri saya, ada yang ingin kalian bicarakan. Apakah ini berhubungan dengan rapat tadi siang? Sebelumnya kami ingin meminta maaf lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Bung. Memang kedatangan kami kemari berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta pergi keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memang kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Kami tidak mau. Apa-apaan kalian ini? Sekarang bukan waktunya untuk berdebat Bung, cepat ikut kami. Apakah semua ini penting? Sangat penting Tuan, cepat ikut kami. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pamit dulu ya. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda itu. Kemana? Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa perasaan saya akhir-akhir ini tidak baik tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Bung, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya Bung setuju dengan usul kami ini. Maaf, saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Jika tidak, kubunuh kau. Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan saja. Tetapi Bung Karno dan juga Bung Hatta menolak. Ya, saya tahu, tapi jalannya kan tidak seperti ini. Jika Kang Mas tidak menyetujui proklamasi kemerdekaan Indonesia, pasti dia mempunyai alasan tertentu. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Bagaimana kalau masalah ini kita bicarakan dengan kepala yang dingin dan tidak dengan emosi? Apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakan padaku sekarang di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta, dan aku akan menjamin keselamatan mereka hingga mereka kembali ke Jakarta, dan aku juga akan menjamin kemerdekaan di esok harinya. Apa Anda berjanji dengan perkataan Anda? Iya, saya bersumpah, tapi tolong bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Dan proklamasi kemerdekaan akan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan jika proklamasi kemerdekaan tidak dikumandangkan pada hari itu, nyawa saya akan menjadi jaminannya. Bagaimana? Janjinya sangat meyakinkan. Baik, bawalah dia sekarang. Adakah yang bisa saya bantu, Tuan? Maaf, apakah masih ada kamar kosong untuk kami? Maaf, Tuan, semua kamar hotel di sini sudah penuh. Jika begitu, terima kasih. Mungkin jika Tuan mau bersabar menunggu besok, ada kamar kosong. Apakah Tuan mau? Tidak usah, mungkin saya akan menginap di rumah teman saya. Baiklah, jika itu yang Tuan mau. Saya pergi dulu. Kamarnya penuh, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Ia adalah teman karib saya dan ia juga mendukung kemerdekaan Indonesia.
Kalau tidak salah juga, dia merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Pasti keamanannya akan terjamin. Saya setuju, karena seperti yang dikatakan Siti Mlik, keamanannya terjamin. Ya sudah kalau begitu, mari kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Selamat malam, Tuan. Ada apa, Tuan? Kenapa malam-malam datang ke kediaman saya? Apakah ada yang diperlukan? Maaf, Tuan. Mungkin kedatangan kami semua ke sini mengganggu waktu istirahat, Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu. Dari mana Tuan mendengar berita itu? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Ia mengatakan mengetahui berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Sekarang Tuan yang kami bingungkan, karena para pemuda terus mendesak untuk memproklamasikan negara Indonesia secepatnya. Wah, itu gagasan yang bagus, dan inilah waktunya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan menyatakan hal tersebut, berarti Anda menyetujuinya. Iya, saya menyetujuinya. Begini, kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh. Memangnya untuk apa? Kami sudah sepakat untuk memproklamasikan negara Indonesia secepatnya, dan kami merencanakannya untuk melakukannya besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang kami siapkan? Rencananya kami ingin membuat naskah proklamasi kemerdekaan. Ya sudah, mari kita buat di ruang makan. Kita tidak boleh menyanyiakan waktu ini. Kami ingin meneruskan rapat tadi pagi yang tidak sempat terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan. Sekarang sudah lain lagi keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi, kami tidak boleh lagi mengubah status quo. Dan tentara Jepang juga sudah tidak mempunyai kebebasan untuk bergerak lagi. Mereka semata-mata hanyalah alat sekutu, dan mereka harus nurut dengan pemerintah sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara dari Jenderal Terauchi. Dan pelaksanaannya sudah diserahkan kepada anggota PPKI pada pukul 12 malam nanti dan akan memulai rapat di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi, mungkin akan dibantu. Tetapi setelah setengah hari, kami harus tunduk dan taat kepada pemerintah sekutu. Dan tiap-tiap perubahan pada quo tidak diperbolehkan. Jadi sekarang, terpaksa, rapat PPKI harus kami larang. Rasanya terlalu banyak orang jika kita mengerjakannya bersama. Bagaimana kalau saya, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Laksamana Maeda saja yang membuatnya? Benar, memang merekalah yang seharusnya mengerjakannya bersama. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan pemuda ini menunggu di sini. Ayo Bung, mari kita kurang makan. Biar saya saja yang mencatat. Baiklah, kalau itu maumu, Bung. Bagaimana untuk kalimat pertama? Bagaimana dengan kata proklamasi? Aku rasa itu kata yang cocok untuk teks ini. Tentu bagus. Lalu untuk isinya apa? Biarkan saya berpikir dulu. Bagaimana jika isinya adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan tentang kemerdekaan Indonesia. Itu kan untuk pembukaan. Lalu bagaimana dengan isinya? Saya berpikir begini, bagaimana jika hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, sudah selesai. Jadinya seperti ini. Bagaimana jika sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi dari naskah ini? Ya sudah, mari kita hampiri mereka. Bagaimana naskahnya, Bung? Apakah sudah selesai? Sudah.
akan saya bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 05, atas nama Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin dari kalian ada yang ingin menambahkan. Ada kata-kata yang sedikit janggal, jadi perlu dirubah sedikit. Apa yang perlu dirubah? Dalam beberapa konsep yang saudara sampaikan ada beberapa keganjilan yang menurut saya perlu diganti, yaitu dari kata tempo menjadi kata tempo. Baik, saya terima. Lalu, begitu pula dengan tulisan Jakarta 170805 perlu diganti dengan Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Ide yang bagus. Apakah ada lagi? Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. baiklah, kita akan memperbaikannya sekali lagi. Maaf, apakah Sayuti Mlik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati, saya bisa, Bung. Ya sudah, ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Ini, Bung, naskahnya. Sekarang tinggal menentukan siapa yang akan menandatanganinya. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini kita tanda tangani bersama-sama? Ya, saya setuju agar mengacu pada fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Karno yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, para golongan muda lah yang berhak untuk menandatangani naskah ini. PPKI hanya sebagai wakil dari Jepang. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju kalau Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatanganinya. Setuju, itu lebih baik. Baik, sekarang naskah sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan, di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena jika kita membacakan naskah ini di lapangan Ikada, maka akan timbul pemberontakan antara kita dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Tuan Syahrir yang mengecek sana aman atau tidak? Baiklah, Tuan. Saya akan mengeceknya. Bagaimana? Sudah amankah? Untuk saat ini aman. Para masyarakat Indonesia belum datang kemari. Bung, gawat, Bung. Ada apa? Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Ikada. Saya khawatir apabila kita tetap melaksanakan proklamasi di sana, akan terjadi pertumpahan darah. Mungkin lokasinya diganti saja, Bung. Lebih baik di rumah Bung Karno saja. Bagaimana? Saya setuju dengan saran Tuan Subarjo. Baik, beritahu semuanya bahwa proklamasi akan berpindah lokasi ke depan rumah saya. Bagaimana, Tuan Khairul? Ide yang bagus, saya setuju. Kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas izin Tuan. Iya, tidak apa-apa Tuan. Bung Karno, para pemuda sudah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk menunggu Anda membacakan teks proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Ya sudah, silakan. Tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar untuk menunggu. Sebentar lagi kan pukul 10. Baiklah.
Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Sangat wajib, karena itu adalah simbol bahwa kita sudah merdeka. Lantas bagaimana dengan benderanya, Bung? Ya sudah, biar saya yang ngurus. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkannya. Sudah Bung, biar saya yang mencari tiang bambunya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Oh ya Bung, apakah proklamasi sudah bisa dibacakan? Sudah, kalian tenang saja. Berarti kita sudah bisa dibilang merdeka, Bung. Ya, bisa dibilang begitu. Kalau begitu, kami pamit saja. Muardi, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik Bung Karno. Iya Pak, Alhamdulillah. Bagaimana rencana proklamasi besok? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karangan Bung Supratman. Pak, kita kan belum punya bendera. Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkannya? Tapi Ibu tidak punya kain. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Ya, tidak apa. Jahitlah bendera sesederhana mungkin. Baiklah Pak. Maaf terlalu lama menunggu saya. Ya, tidak apa. Kebetulan persiapannya juga belum selesai. Memang persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera, Bung. Tetapi benderanya sedang dijahit. Bung, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Bisa. Mari kita ke halaman depan sekarang. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih. Baik, Bung. Saya akan menyuruh Latif dan juga Suhud untuk mengibarkannya. Suhud, Latif, kemari kalian. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk yang pertama kalinya.